Nah, tantangan terbesarnya sebenarnya ada di sana sih. Gimana cara sebuah studio kecil seperti kami ini untuk bisa menghasilkan kualitas yang mirip dengan studio besar. Halo Bang Fikri ya. Fikri, ya. Ya, makasih ya sebelumnya udah mau berkenan buat ngobrol-ngobrol perihal apa eh, di podcast inilah. Walaupun kita jauh online, kita ngobrol Oke. di podcast ini lewat Zoom gitu. Jadi kebetulan aku festival director dari Festival Film Pendek Sumedang tahun 2025 ini dan juga kemarin di media minta aku untuk jadi host mungkin di podcast ini di bincang-bincang ini sama Mas Fikri dan Mas Fikri juga memang bergerak di animasi gitu animasi Iya. dan memang di tahun ini Festival Film Pendek Sumedang ini atau Sumedang Short Film Festival ini ada apa ya ada kategori animasi gitu untuk dikompetisikan nanti akhirnya akan jadi ada screening dan apresiasi juga gitu untuk animasi ini dan selamat mungkin Mas Fikri lagi ini ya apa lagi mempromosikan juga film dari Kelly Iya. Kelinci gitu dari Little Band Studio. Sebenarnya di obrolan-obrolan ini aku bakal ngobrol perihal animasi gitu di apa di festival film pendek ini. Terus juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari aku tentang Little Band juga Kelly si Kelinci gitu. Ya, mungkin nanti akan ngalir aja kita ngobrol santai aja ya Mas Fikri ya. Oke, aman aman. Oke oke. Mungkin aku pengen awal pertanyaan atau mungkin sesuatu hal yang ingin aku tanyakan gitu dari Little Band Studio ini gitu. Bahwa Mm-mm. gimana sih awal terbentuknya Little Band Studio dan mungkin visi berkarya dalam animasi. Kenapa gitu Mas Fikri dan teman-teman ini memilih animasi gitu. Karena yang aku tahu di Indonesia ini waktu dulu aku kuliah pun di IKJ aku selalu ngobrol sama dosen animasi itu paling sedikit gitu pelakunya gitu. Oh, iya, Dan kenapa sih betul. milih 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 animasi gitu dan milih bentuk sebuah studio mungkin itu Little Bang Iya, iya, Studio iya. gitu. Mm. Jadi awalnya itu sebenarnya aku kuliah jurusan animasi juga sih. Oh iya, Jurusan jurusan animasi. Terus kita itu sebenarnya satu tim ada 5 orang. Tim inti tim ya. kecil ya, tim kecil Tim berarti. kecil. Iya Kecil iya banget. iya. Dan baru berdiri sebenarnya 2024 awal. Oh 2024 baru awal ya baru. Januari itu mm, kita setelah lulus itu langsung memutuskan untuk membuat studio meskipun awalnya itu bener nggak fokus di studio ya, nggak fokus di studio yang kita jalani, tapi lama kelamaan udah mulai menghasilkan, udah mulai kelihatan ininya baru fokus di studio sampai sekarang gitu. Jadi kita baru berdiri 1 tahun dan awalnya itu karena sebenarnya karena tugas akhir ya biasalah Oh oke oke kita oke. tugas akhir Iya bareng-bareng terus iya iya iya. buat sebuah animasi gitu, uh, buat animasi bareng-bareng. Setelah itu kok uh, sepertinya sayang banget kalau misal kita stop di Iya iya iya. kuliah doang gitu, sayang banget kan. Nah, terus dari itu kita uh, coba untuk ini apa namanya? Kita coba untuk mengumpulkan orang-orang itu, ke 5 orang tersebut. Oke Nah, oke. untuk ngebuat sebuah animasi yang berdasarkan idealis kita sendiri. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kita itu tujuan awalnya, tujuan utamanya sih untuk membuat sebuah intellectual property ya. Visi kami itu untuk membuat Hmm, sebuah oke oke oke. animasi yang berkesan di hati masyarakat. Jadi nggak cuma bagus, tapi bisa terkenang lah di hati masyarakat, di hati Jadi penonton gitu. akan ada terus kontinuitas gitu ya dari si Mhm. karya ini itu. Oke, berarti awalnya itu dari teman-teman kampus dan kelompok tugas akhir ya akhirnya jadi Iya terbentuk si betul. Little Bang Studio ini tuh.
Ya awalnya kan mungkin kayak ya udah kelompok iseng-iseng buat tugas akhir juga gitu, tujuannya buat tugas akhir, akhirnya ya udahlah diseriusin gitu ya. Mm-mm. Menarik menarik sih. Jadi eh, bahkan ya ini juga jadi salah satu apa ya, mungkin karena aku tuh di daerah di Sumedang gitu, banyak Iya, iya. PH-PH kecil gitu, banyak banyak orang-orang yang memang bergerak di desain grafis juga motion dan sebagainya, tapi mereka tuh ya ada juga kan sekolah DKV di sekolah menengah gitu, tapi setelah mengejar tugas akhir tuh akhirnya bubar gitu, tapi Oh, ternyata ketika konsisten bisa jadi sesuatu hal yang bisa, menarik bisa. gitu ke depannya gitu ya, ya, ya. Benar banget Terus sih, Kak. Mm-mm. it- terus kenapa bikin apa maksudnya inspirasi inspirasi apa sih gitu dan pesan utama dari balik si Kelly Kelinci ini, dan ini ini sebuah apa ya, kamu ketika aku baru nonton apa sekilas di media gitu teaser Iya, kayak iya, gitu iya. ya, bahwa kenapa memilih kayak kelinci, kenapa memilih judul Kelly si kelinci gitu, ada inspirasi dari apa, Hmm. pesan utama apa gitu di balik Kelly si kelinci ini tuh. Karena Kelly ini kan, Kelly si Kelinci ini sebetulnya animasi apa ya, sebuah intellectual property pertama yang kami buat, dan itu yang Ya. pengen kita seriuskan kan. Nah, dari awal tujuan kita bersama itu sebenarnya untuk membuat animasi edukasi untuk anak-anak. Nah, jadi Oh. kita berupaya, kita mengusahakan sebisa mungkin animasi kita ini sangat positif dan menargetkan generasi yang akan datang. Kalau sekarang mungkin bisa dibilang generasi alpha ya, generasi yang Iya, akan datang. Ya, iya, jadi iya, kita iya. menarikkan generasi itu untuk belajar edukasi lah. Karena kalau aku lihat sih beberapa animasi kebelakangan ini atau beberapa platform di media sosial lah, kayak TikTok atau Hmm, Instagram gitu, itu hmm, nggak menghadirkan, bukan nggak menghadirkan sih, tapi nggak banyak, apalagi dari Indonesia, itu nggak banyak yang menghadirkan sisi edukasinya. Mungkin kalau dari ya. animasi yang dilihat di YouTube itu animasi anak ya terutama ya, itu mungkin Hmm, untuk nyanyi-nyanyi atau hmm, dia apa lagu-lagu gitu kan. Tapi ya, kalau ya. untuk yang bercerita itu masih sangat Ada kesan sedikit. naratif ya, Ya, ada banyak kesan naratif naratifnya. tuh. Dan inspirasi kita itu sebenarnya dari Dora the Explorer. Ah, iya, Nah, iya, dulu iya, kan iya. zaman-zaman Iya, zaman-zamanku kecil, ya iya, zaman-zaman iya, kita iya. kecil itu sering banget di TV nonton Dora, dan Dora Ya. itu kalau kita lihat udah, misal kita sekarang udah dewasa, kita lihat lagi itu sebenarnya kan nggak menarik untuk orang dewasa sih, tapi Ah, untuk anak kecil pas kita dulu itu seru karena interaktif. Dia itu interaktif ya, betul. ya bukan cuma memanjakan dengan apa namanya, dengan ceritanya dia, tapi ngajak Cerita. kita untuk ngobrol. Nah, Hmm. itu yang pengen kita bangun sih, supaya generasi ke depannya itu bisa lebih bagus lah menuju generasi Ya, emas. ya. Berarti kayak Lisi Kelinci ini juga mencoba untuk bisa apa ya, mengasah motorik ke anak juga mungkin ya ke depan, Hmm, ke pengennya harapannya mungkin ya ke sana gitu ya, harapannya dari betul. naratif yang disajikan gitu. Makanya Hmm, film ini tuh apa, edukasinya itu melalui penyampaian film animasi gitu, agar betul, bisa betul. masuk ke anak-anak, bisa masuk ke segala Hmm, umur juga gitu kan. Karena nggak benar. karena ada orang dewasa dewasa juga yang suka nonton film animasi lah ya, gitu ya. Apalagi orang Oke, tua oke. itu biasanya ya itulah, nyari untuk anaknya itu kan yang Ya, benar-benar yang positif gitu, nggak mau ya, yang ya, buruk kan, yang negatif. ya. Terus proses kreatif dan tantangan ketika membuat film animasi ini tuh gimana gitu? Karena kan ya Hmm, di di negara ini tuh agak-agak apa ya, maksudnya overprice gitu untuk animasi itu, yang memang juga hmm, enggak enggak apa ya, enggak terlalu banyak gitu pelakunya, terus juga iya, iya. fasilitasnya juga agak sulit diakses gitu. Nah, apa sih tantangan? Hmm. Apakah sama kayak gitu juga proses kreatifnya tuh kayak gimana gitu? Kalau ngomongin proses kreatif sih sebenarnya buat animasi dan film itu mirip sih Mirip sebenarnya ya, kan. ya Ya, betul. workflow-nya itu mirip. Ya, Cuma kalau animasi kan benar-benar uh, berfokus di computer generated ya. hmm, ya, Jadi kita nggak ada ya, shooting live action segala ya, macam. ya, Jadi ya. computer generated,
kita memerlukan banyak komputer. Nah, fasilitas Mm-mm. yang ada memang saat ini di Indonesia masih belum banyak lah. Apalagi kita kan studio, ya bisa dibilang studio indie Iya, yang iya. masih sangat kecil. Jadi Hmm. kita mau nggak mau mendanai diri kita sendiri. Nah, tantangan terbesarnya sebenarnya ada di sana sih. Gimana cara sebuah studio kecil seperti kami ini untuk bisa menghasilkan kualitas yang mirip dengan studio besar. Nah, tantangannya sebenarnya ada di sana dengan dana yang sedikit, bahkan fasilitasnya juga nggak ada. Sebenarnya untuk rilis Kelly si kelinci kemarin itu kita ada minjemnya juga dari studio Hmm. besar. Iya, 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 iya. jadi kita ada minjem komputer mau nggak mau kan. Iya. Tapi tetap kita cantumkan di kredit title. Ya. Oh, Jadi, berarti hmm, ketika minjem studio besar itu juga apa siasatnya tuh kolaborasi mereka jadi support di film ini atau memang ya, melalui relasi aja gitu pertemanan. support sih sebenarnya. Nama studionya kan MSV Studio, jadi kita minjem dari sana. Itu karena yang punya studio besar itu rektor dari universitas kami dulu. Oh, Nah, jadi ya, ya, bisa inilah bisa collab dan ya, mereka ya, juga untungnya benar-benar support ke kita gitu. ya, ya. Menarik ya. Jadi eh, apa hambatan tuh bukan jadi penghalang untuk terus berproses Betul. ternyata ya. Jadi bisa melakukan apapun justru kita karena ya itu adalah bagian dari proses kreatif ternyata ya gitu. Benar, Justru benar, apa benar. mengajukan support, berelasi dan sebagainya itu adalah proses kreatif untuk Itu kita para kreatifnya pembuat kan di sana. iya pembuat pembuat film apalagi animasi gitu, pembuat animasi indie gitu. Terus Hmm. untuk pasti kan eh, Mas Fikri itu pernah bikin animasi pendek juga gitu. Dan sekarang kalau nggak salah Kelly ini panjang ya, animasi Kelly panjang. itu serial Pendek juga. sebenarnya, Oh episode serial, ya, ya, berepisode ya. ya, ya bisa disebut agak apa akan lebih panjang lah gitu kan ya Hmm, prosesnya gitu. betul. Nah, apa bagaimana cara mensiasati hal itu gitu untuk apa proses animasi serial ini gitu. Nanti mungkin Hmm. rencananya akan ditayangkan di mana, terus juga kan otomatis akan ada perputaran-perputaran uang untuk terus melanjutkan film animasi ini gitu. Bagaimana cara mensiasati hal tersebut? Oke, oke, oke. Berarti karena dari memang awalnya sih aku dari uh, film-film pendek juga ya, dari Ya, ya, animasi-animasi yang pendek, yang sekitar ya, 5 menit udah jadi ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, itu memang workflow-nya berbeda sih dengan serial. Karena mulai dari praproduksi kan kita harus pikirkan untuk berapa episode satu seasonnya Ya, gitu. Kalau untuk ya, serial ya, ya. untuk praproduksinya itu emang di awal harus matang, matang banget. Oh, Jadi matang di memakan proses praproduksi ya. yang ya memakan proses yang sangat lama untuk naskah, untuk Mhm, storyboard. Itu mhm, memang sudah harus matang di awal. mhm. Nah, kemudian untuk proses produksinya juga memakan waktu yang panjang dibanding Hmm, film pendek yang yang 5 menit sudah ya, selesai gitu ceritanya. ya. Itu benar-benar makan waktu bisa setahun mungkin Hmm. untuk 12 episode gitu. Oh, jadi Nah, jadi produksi dulu hmm, beberapa episode baru ditayangkan gitu ya. ya Oh, sebenarnya uh, idealnya sih seperti oh itu. ya seperti itu. Jadi jadi uh, untuk tapi kita sebagai studio kecil itu mensiasatinya ya kan harus ada kreatifnya. Jadi kita kapasitas produksi kita memang uh, nggak terlalu cukup untuk ngeproduksi full budget dengan budget kita sendiri. Nah, jadi mungkin diambil 2-3 episode rilis kayak gitu, 2-3 episode rilis dan Ya, ya, ya. rilisnya juga nanti di YouTube. Oh, di YouTube gitu ya. Oke, oke, Iya, oke. rilisnya Ya, ya, ya. kemungkinan di YouTube. Menarik ya. Nah, kalau Mas Fikri ini pernah bikin film live action gak Mas waktu zaman-zaman Pernah, pernah, kuliah pernah. gitu kan? Gimana nih Hmm. perbedaan pengalamannya antara membuat film pendek live action dan animasi gitu? Dari segi Hmm. apa kerjasama kru mungkin gitu juga terus manajerial timnya nih kan pasti ada perbedaan ya walaupun workflow-nya hampir sama gitu Hampir antara sama. produksi pasca produksi gitu tapi kan dari Hmm. segi tim pasti akan lebih berbeda gitu. Beda-beda. Jadi untuk film
live action yang manusia dan juga animasi itu meskipun ada miripnya, tapi Mm-mm. emang kalau sudah masuk di dalamnya itu dua-duanya benar-benar sangat beda gitu. Ya, ya, Mulai ya, dari ya. proses praproduksinya itu meskipun sama-sama praproduksi, tapi yang kita Ah, kerjakan itu emang beda. Kalau misal iya, film live action itu mungkin sekedar di naskah, pemilihan ya, tempat kayak gitu ya, kan. ya, 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 ya. Terus tapi kalau di film live action itu kita sudah ada tempatnya dan kita mencoba untuk nge-create tempatnya itu nge-setting sesuai Iya, keinginan kita. keinginan Tapi kalau ya. di animasi itu kan kita melupakan, bukan melupakan sih, uh, menembus batas realita lah gitu. Jadi Mm-mm. kita bisa berimajinasi seliar mungkin sebenarnya. Mm. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu pada awalnya membuat dunianya itu sendiri. Jadi Mm. kita nggak harus ngambil dari dunia realita yang ada. Kayak misal Mm-mm. Kelly itu di realita kan nggak mungkin juga kan Iya, di iya, si iya, kelinci. iya. Jadi kita harus ngebuat dunianya dia sendiri. Iya, iya, Nah, itu perbedaan yang pertama. Kemudian di iya, proses produksinya juga beda. Kalau misal iya, film live action itu produksinya full shooting ya biasanya ya. iya, full syuting ya. Full shooting, kalau di animasi kan nggak ada shooting, tapi Mm. kita ngebuat di produksi itu dibagi lagi beberapa divisi, kayak misal Mm. untuk ngebuat karakternya, kalau di 3D ya, terutama di tiga Mm. dimensi itu ada modeling, 3D Mm. modeling, 3D Mm. rigging, kemudian Mm. texturing juga termasuk, Mm. kemudian baru kita animasi, animasi itu ada Mm. divisinya tersendiri juga, Mm. memerlukan orang yang cukup banyak untuk Mm. animasi. Mm. Kemudian baru ada di rendering. Dan di rendering itu juga ada divisinya sendiri Oh, gitu. iya, iya. Nah, jadi uh, sangat memerlukan orang yang sangat banyak Mm. Mm. dibanding film live action ya. Mm. Terus terakhir itu pasca produksi ya mungkin bisa dibilang pasca produksinya yang hampir mirip di mana kita ngelakuin compositing dan editing. Mm. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misal untuk kru dan apa namanya proses di balik layarnya itu benar-benar beda. Aku bisa Mm. bilang untuk proses animasi itu sulitnya kita bermain di imajinasi sih sebenarnya. Kalau mungkin di film live action yang aku pernah ikuti, yang aku pernah buat itu uh, nge- ngatur orang kan, ngatur orang, Mm. ngatur aktor, nah Iya, mendirect aktor. Tapi kalau iya, iya. di sini kan si kalau di animasi itu karakternya nggak bisa didirect kan. Iya, 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 Jadi iya. gimana cara kita pinter-pinter untuk menganimasikannya sesuai Iya, keinginan kita gitu. iya, 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 iya. Gitu sih. Jadi justru lebih bebas lagi daripada film live action ya. Kita jadi harus Benar-benar. benar-benar liar, benar-benar imajiner gitu pemikirannya nggak boleh mentok di Mm. realitas aja gitu. Jadi Iya, emang iya, iya, benar-benar iya. bahkan menyatukan dunia imajinasi dengan dunia realitas kalau di animasi itu Iya, betul, betul. menarik, menarik. Terus ini sih sedikit akan berbicara tentang festival film gitu pasti apa Mm. dan kita juga di festival film pendek Sumedang ini tuh Iya, iya. bahwa bagaimana menurut Mas Fikri gitu atau relevansinya animasi dalam dunia film pendek dan festival gitu bagaimana Mm. hal tersebut apa pentingnya festival film untuk animasi gitu apakah ada sesuatu hal yang bisa diambil gitu atau relevansinya bagaimana. Oke, oke. Eh, Benar-benar penting sebenarnya ya festival film pendek itu, apalagi festival film pendek, kalau aku harapanku sih di tiap-tiap daerah di Indonesia itu harus ada sih sebenarnya. Iya, Untuk iya, iya, betul. ya untuk ngebangun apa namanya awareness tentang film. Kalau ada Mm-mm. orang yang hobi film itu menyalurkannya kemana, itu Iya, iya, menurutku penting banget karena di awal iya, juga timku itu ikut film juga, iya, ikut iya, apa festival film kayak gitu, iya, bahkan di apa namanya di Festival Film Indonesia itu kita sempat ikut juga iya. dan masuk 20 besar untuk animasi. Oh, Mm. Jadi kita awalnya juga berangkat dari festival film karena uh, dari misal dari Festival Film Sumedang mm, itu ada beberapa juaranya, mm, itu kan bisa mungkin nanti bisa dilirik ya mm, sama entah PH sama mm, orang-orang yang senior di mm, industri, mm, kan kelihatan gitu potensinya. Oh, ini orang mm, bagus.
oh ini tim Hmm, bagus. Nah itu hmm, benar-benar jalan apa ya hmm, menurutku kalau misal kita bisa menang di festival film itu jalan pintas sih langsung hmm. untuk ke industrinya gitu. Karena Iya, orang-orang iya, juga benar-benar langsung ngelihat juara-juaranya iya, gitu iya, kan. iya, iya, Tapi iya, iya, kalaupun iya, misal orang umum pengen hobi film ikutan festival itu juga nggak masalah sih sebenarnya iya, menurutku iya, karena iya, iya, kita bisa belajar kan dari iya, festival film kayak gitu. iya, iya. Itu sih. Awareness-nya itu ya yang diambil tuh. Hmm, Awareness dari apapun gitu, dari apa penonton ke film, dari betul. ke pelaku film gitu justru ya. Menarik. Nah, ke selanjutnya tentang ini sih, aku apa pandangan terhadap perkembangan animasi lokal ini sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat mungkin bisa disebut keluhan gitu ya, pandangan terhadap Iya. perkembangan animasi lokal itu di Indonesia itu. Da- Dari ya karena aku juga sebenarnya lokal kan, Iya, lokal di daerah di Yogyakarta. iya, Meskipun tim-timku juga sebenarnya nggak ada yang asli Jogja gitu. iya. Aku sendiri nggak asli Jogja, tapi kita berkumpul dan bertemu di Jogja. Nah, karena itu kita coba dari yang daerah, dari yang lokal itu nggak apa-apa, Hmm, buat aja. hmm, Buat buat apa namanya? Entah untuk iseng-iseng atau untuk ada idealis yang pengen diperjuangkan, itu sebenarnya buat aja nggak masalah. Karena dari pemerintah pun sebenarnya sekarang ya, eh, sekarang itu sudah mulai nyari-nyari apa ya istilahnya hidden gem di tiap lokal, di tiap hmm, daerah-daerah untuk eh, ini khususnya untuk animasi ya. hmm, Untuk ekonomi kreatif hmm, itu mereka udah mulai nyari-cari hidden gem untuk nanti dipasarkan hmm, di luar negeri dengan kualitas yang bagus. Jadi eh, berjuang dari lokal itu sebenarnya meskipun masih sedikit sebenarnya yang ada di Indonesia ini dari lokal, tapi ya kita harus nge-push itu sih supaya hmm, nanti bisa kelihatan gitu. Upload aja di internet, di medsos, hmm, hmm. itu pasti bakal di notice kalau bagus kualitasnya kalau bagus. Gunakan dan manfaatkan seluruh media ya, baik Betul, itu betul, betul. sosial media kayak YouTube, Instagram, TikTok bahkan ya gitu, TikTok juga. dan juga ikut seperti ya ruang-ruang festival tadi kan ya, festival film Benar, atau benar. ruang-ruang eksebisi mungkin pameran, Hmm, jadi jadi salah satu ajang eksistensi justru ya untuk karena iya, kan iya, iya. emang salah satu hal yang kita buat adalah karya yang emang harus dipamerkan mungkin ya itu. Iya, kita Ya, buat karya kan memang tujuannya untuk itu kan. iya, iya, gitu. Sayang kalau disimpan di hard disk Sayang terus banget kan kalau itu. disimpan sendiri. Iya, iya. Mungkin sedikit pesan gitu untuk publik gitu agar agar apa ya agar turut untuk mendukung acara ini Festival Film Pendek Sumedang atau Sumedang Short Film Festival 2025 dan juga eh, menonton Sumedang Short Film Festival 2025 ini. Apa Heeh. ada Kalau pesan apa? Kalau pesan dari ku pribadi sih sebenarnya kita harus ngedukung ya festival-festival film, apalagi Sumedang Short Film Festival gitu. Ya, Kita benar-benar harus ngedukung entah caranya kita join festival filmnya sendiri atau ya, kita sekedar menonton itu udah berarti mendukung sebenarnya. ya, ya, ya. Jadi kita kalau bisa sih sekarang kan ya zaman-zaman media sosial kita juga Gen Z gitu, zaman-zaman Gen Z. Jadi kalau bisa di apa namanya di push untuk share lagi untuk nonton nonton aja sebenarnya nggak apa-apa. Jadi aku berharap sih ke depannya makin banyak ya festival-festival film eh, mau di Sumedang atau di tempat lain bahkan dari kalau dari di Sumedang ada beberapa kota-kota kecil itu dibuatkan festival-festivalnya masing-masing itu menurutku lebih bagus lagi. Dan semoga dari festival film Sumedang ini banyak lahir insan-insan sineas yang baru ya. Dan apalagi Ya, animasi karena ya, masih sangat sedikit sih animasi. ya, 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 Iya, ya, ya, masih betul, sangat betul. sedikit. Jadi aku Ya, harap sih terutama yang anak-anak muda ya yang uh, ya aku juga masih termasuk muda ya golongannya ya. Masih termasuk golongan muda. Jadi supaya kita bisa bareng-bareng kita bakal support kok. Di dunia animasi itu industrinya masih sekarang masih baru naik lagi karena Jumbo kemarin.
Nah, itu baru naik lagi. Jadi kita itu Ya, sama-sama saling support sih. Kalau ada yang bagus, kita ya, bakal share-share gitu ya, sih. ya, ya. Oke. Dan mungkin boleh diberitahu ke penonton di podcast ini, kalau kita pengen nonton film animasi Kelly si Kelinci di mana dan mulai tayang kapan gitu. Dan mungkin juga Hmm. ada sosial media yang bisa diikuti oleh publik gitu. Boleh Mas Fikri. Oke, jadi ini promosi sedikit ya dari aku. Little Band Studio itu baru baru aja mau ngerilis, baru teaser sih, baru ngerilis teaser Ya, Kelly si Kelinci namanya. Itu sebuah animasi serial edukasi untuk anak-anak, tapi tetap bisa ditonton untuk semua umur kok. Jadi nggak masalah mau anak-anak atau orang yang remaja atau dewasa itu tetap bisa nonton dan rencananya akan rilis di YouTube tahun depan 2026 kemungkinan. Eh, jangan lupa juga follow sosial media kita, itu YouTube-nya Little Band Studio dan juga Instagramnya Little Band Studio. Kalau cari di TikTok juga ada Little Band Studio sama. Dan ya semoga kita bisa ngebangun sebuah generasi harapan bangsa sih ke depan. terima kasih Mas Fikri waktunya dan semoga Little Bang Studio dan para pelaku animasi akan mendapatkan ruang-ruang eksistensi yang lebih baik lagi, yang lebih eksis lagi gitu. Pelakunya semakin banyak dan terima kasih telah membuat film dan masih memperhatikan anak-anak untuk menontonkan film-film yang beredukasi gitu. Terima kasih Mas Iya, Fikri iya. atas Terima waktunya. kasih juga Mas Krisna Ya, udah diundang. ya, terima kasih. Selalu sukses dan selalu sehat Mas Fikri. Selamat Iya, malam. thank you. Terima kasih juga. Selamat malam.